Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat setia privat RFF LOP, saya doakan yang hadir di ruangan ini pada malam hari ini badannya senantiasa sehat, bugar, prima, luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Amin. Sahabat ada di mana-mana. Rezeki mengalir terus seperti air zam-zam. Amin. Amin. Penghasilan kita 5 miliar satu bulan. Amin. Insya Allah punya aset 10.000 dinar. Amin. Semua bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Amin. Wafat husnul khotimah, mendapat syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus, surga terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Iya, alhamdulillah ya. Yang masih ngobrol ditutup dulu mic-nya ya. Oke, supaya tidak mengganggu konsentrasi teman yang baru masuk. Nah, kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, ya teman-teman silahkan bertanya. Tapi di akhir sesi ya teman-teman semuanya. Ketika nanti ya, terutama yang baru gabung ini ya, kita sedikit menjelaskan tata cara di privat RFF LOP. Kalau nanti di sesi yang kedua adalah sesi membaca riadoh, teman-teman harap mute atau menutup mikrofon semuanya dengan mengikuti arahan kajian ya, bacaan bahasa Arabnya ya dari Bunda Susan. Kita ikuti bareng-bareng, jangan hanya menonton Bunda Susan gitu ya. Dan harapannya saat nanti teman-teman melakukan riadoh bersama-sama, kameranya terbuka semua. Karena agar apa? Kalau lebih bagus sih terbuka dari sekarang, dari awal gitu ya, dari awal sampai akhir energinya masuk. Ya kalau awal ini adalah penguatan ilmu-ilmu materi pembelajaran yang menguatkan agar bisa memotivasi pikiran bawah sadar kita supaya lebih cepat memudahkan kita untuk praktek ya, praktek LOP, praktek untuk melakukan atau menerapkan jurus-jurus dari magnet rezeki. Nah, untuk yang baru gabung, saya izin juga untuk menjelaskan bahwa silahkan disiapkan airnya ya, air aqua, boleh pakai botol 1,5 liter ataupun kalau tidak punya ya galon sekalian diangkat nggak apa-apa. Ya, teman-teman semuanya bisa menyiapkan air karena air ini nanti akan didoakan ya. Di sesi riadah ini bukunya sudah dikirim di grup privat RFF LOP ya. Nanti kalau ada kesempatan ya pekan depan atau besok mulai di print, karena membaca versi cetak lebih nyaman di mata daripada membaca versi HP, karena di HP itu kan satu kurang besar, dua ada radiasi dari ponsel gitu ya. Jadi teman-teman lebih baik membaca riadoh itu dengan dicetak. Dan apakah riadoh ini boleh kita baca mandiri? Boleh banget gitu ya, boleh banget. Silahkan dibaca mandiri di rumah setiap habis maghrib gitu ya. Jadi ini untuk membooster energi teman-teman semuanya. Dan kita biasakan ya teman-teman, kita mulai membiasakan diri ketika belajar itu menyimak dari awal sampai akhir. Bun, kalau dari akhir misalnya saya memasuki waktu Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, saya mau keluar dulu boleh, asal sudah menyelesaikan riadohnya, tidak ada paksaan, mengikuti sesi tanya jawabnya ya. Akan tetapi untuk sesi awal kajian sampai sesi riadoh ya, karena teman-teman yang minta keajaiban itu adalah kita sendiri ya, bukan Bunda Susan yang minta, bukan saya yang minta gitu kan, tapi yang butuh akan keajaiban ini adalah diri kita masing-masing. Ketika teman-teman mau meluangkan waktu berkumpul di majelis ini, walaupun kita hadir secara online, tapi kita memiliki energi yang besar. Energi satu sama terhubungnya itu sangat besar ya, gulungan energinya. Maka ya, saya harapkan saat kita mau mulai melakukan privat RFF LOP ini, teman-teman mau saling mengingatkan ya. Ini siapa terbuka lagi, mohon izin ya. Nah, teman-teman mau untuk mengingatkan
siapa nih teman saya yang sudah saya kenal di privat area FFLOP biar masuk Zoom, jangan sampai kelewat. Misalnya Bunda Rosnidar ternyata sudah biasa japrian sama Bunda Ainis, atau Bunda Ainis biasa japrian dengan Bunda Janatun. Jangan lupa ya, nanti malam kita RFFLOP kumpul yuk gitu. Karena supaya apa? Supaya tepat waktu. Semakin cepat kita berkumpul, semakin cepat riadahnya dilaksanakan. Ya, jangan masuknya nanti ada yang setengah 9, ada yang jam 9 baru masuk ya, kecuali memang ada kepentingan. Kalau ada kepentingan silahkan izin dulu sebelumnya gitu ya, silahkan izin dulu untuk japri kepada saya ataupun Bunda Susan bahwa malam ini saya hadir agak terlambat seperti itu ya teman-teman semuanya. Tapi usahakan untuk tetap mengikuti setiap pekannya dengan konsisten, karena ini sangat pengaruh sekali dengan keajaibannya yang teman-teman mau. Kalau misalnya saya kok dapat keajaiban yang enggak cepat, itu berarti yang salah bukan Bunda Susannya, bukan saya, bukan Bunda Dina. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Kalau ada persoalan yang kita tunjuk pertama kali di MR itu adalah diri kita sendiri. Apa yang harus saya perbaiki di matanya Allah gitu. Umpama saya kan pengen lunas amanah nih. Saya udah 2 tahun belajar di RFFLOB. Ternyata amanah saya belum lunas. Katanya Bunda Susan ajaib, bisa cepet itu si A si B lunas miliaran langsung 1 bulan. Nah itu tergantung dari ranah, rasa, dan latihan ketekunan kita dalam belajar itu sendiri bagaimana. Ya bagaimana Allah mau kasih keajaiban kalau ngezoomnya aja ya sering kelewat. Afirmasi nggak pernah absen gitu. Saya mau lihat rekamannya aja kan sama Bunda, nggak sama walaupun materinya sama. Kenapa? Energi yang tersampaikan itu tidak pernah sama ketika kita hadir tepat waktu dan hadir live delay. Live delay tahu ya, kita mengikuti live tapi delay, masih menunggu, dalam artian nunggu rekamannya dulu. Artinya apa? Ada energi yang tertunda di sana. Ya, energinya itu kita nggak langsung dapat terpancar, tetapi tertunda beberapa waktu, menunggu kita ada waktu untuk melihat rekaman tersebut. Walau ilmunya sama, kita bisa praktekkan sama. Nah, umpamanya Bunda Ainis malam hari ini hadir tepat waktu, tetapi Bunda Mawar di sini nggak ada namanya Mawar, saya kasih perumpamaan. Ternyata belum hadir gitu. Bunda Mawar ternyata belum hadir, kemudian japri saya gitu. Japri saya Bunda Vita ya. Saya nanti kasih link rekamannya aja ya. Boleh nggak apa-apa gitu kan. Tetapi keajaibannya Bunda Ainis dengan Bunda Mawar itu akan efeknya berbeda. Ya karena Bunda Ainis masuk di sini langsung live gitu. Artinya datang tepat waktu, maka keajaiban kita pun akan datang tepat waktu sesuai dengan apa yang kita LOC-kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kemudian ya malam hari ini kita punya kajian yang istimewa. Ya, bagaimana ada satu kalimat yang bisa mengubah kita, mental miskin kita menjadi kaya. Nah, nanti kita akan mendengarkan kajiannya yang akan dibawakan oleh Gurunda kita yang tercinta Bunda Susan. Nah, sebelumnya saya mau izin dulu ya buat teman-teman. Nah, tadi kan saya share ya di beberapa grupnya Bunda Ata ada seminar panen emas offline yang akan kami adakan di Batang hari Ahad besok tanggal 17 Mei. Apa yang akan kita dapatkan di sana? Pencerahan, pengetahuan, dan ilmu emas. Ya. Terutama bagaimana kita menyelamatkan aset. Dan tadi kan teman-teman semuanya sudah mengaminkan pengen punya aset 10.000 dinar. Jika 1 dinarnya harganya 14 juta kali 10.000 140 miliar. Benar Bunda Susan? Ya, kurang lebihnya 140 miliar. Punya uang 140 miliar, mau nggak sih? Mau banget. Siapa yang mau punya uang 140 miliar? Angkat tangannya, katakan saya. Nah, ya, buat teman-teman yang dekat silahkan merapat. Kalau yang jauh, kalau memang benar-benar saya pengen tahu banget ilmu emasnya Bunda Ata, silahkan bisa, karena kuotanya memang terbatas. Terus insya Allah nanti yang jauh kami akan fasilitasi juga dengan online, tapi harinya berbeda ya, tidak sama dengan hari Ahad besok. Nanti kita carikan hari yang tepat buat teman-teman semuanya agar bisa tahu ilmunya bagaimana seminar panen emas itu ya, seperti itu. Oke. Alhamdulillah kita hari ini sudah dibersamai dengan Bunda Susan agar nanti kita riadoh
tepat waktu, selesainya tidak terlalu malam ya, dan kurang lebih liadahnya nanti 1 jam ya, dan kemudian ada ayasfi, dan kemudian ada doa ahli kubur dan sebagainya. Pokoknya komplit ya. Di sini komplit ya teman-teman semuanya. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah ilmu yang daging banget. Cuma 1 kalimat, tapi penjelasannya luar biasa. Karena kalimat ini supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya kita. Kalau nggak kita tanamkan, kayak kalimat wow keren gitu ya. Wow keren itu kalau nggak dipelajari berulang-ulang, setiap kali ada persoalan kita nggak akan bisa wow keren. Bener nggak? Ya kan, kalimatnya cuma wow keren gitu kan, tapi wow kerennya dengan senyum dan bahagia, ikhlas, lapang, nerimo ya, nerima semua persoalan itu hadir di hadapan kita, mau itu ketidaksehatan, mau itu ditipu misalnya gitu kan, mau amanahnya belum lunas-lunas gitu. Menerima wow keren dengan lapang dan bahagia itu perlu latihan berkali-kali sampai LOP-nya benar-benar terwujud. Wow kerennya itu benar-benar bahagia yang dirasakan di dalam hati. Nah, kalimatnya seperti apa? Teman-teman pasti penasaran ya. Kalimat ini menunjang LOP kita supaya segera terwujud keajaibannya. Ya, mari semuanya teman-teman kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Gurunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita, openingnya dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kangen pada sahabat semua yang 1 pekan ya sekarang ini dari terhitung ya, di hari Kamis malam Jumat kemarin kita bersua bersama, muajah bersama dalam privat RFF LOP, dan sekarang ini pun berjumpa kembali gitu ya, dalam keadaan yang bahagia. Nah sahabat, saat kita berlatih gitu ya atau belajar, landasilah dengan rasa bahagia dan rasa utuh gitu ya. Lalu lama-kelamaan menjadi rasa bahagia dan ketagihan gitu kan ya. Awalnya mungkin sih awal sekali itu dipaksa gitu ya, seperti dipaksa gitu. Tapi setelah menikmati akhirnya membutuhkan, lalu menikmati dan ketagihan belajar. Nah saat ketagihan belajar itu berarti sudah mengalami keajaiban yang datang bagikan terulang dan terulang gitu ya. Keajaibannya itu seperti terus menerus gitu, walaupun ada tumbukan tapi tumbukan itu diresponnya dengan seindah itu, memang benar-benar sudah praktek wow keren. Dan saya yakin ya sahabat yang sudah mengalami itu, mengalami keajaiban demi keajaiban, dia terbuka kesadarannya untuk terus belajar. Seperti itu sahabat, yang terbaiknya ya. Seperti halnya mohon izinnya saya sendiri gitu ya, mungkin Bunda Pita dan Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu ya, selalu ketagihan belajar, selalu ingin berlatih gitu ya, selalu ingin jumpa bersama-sama. Nah bagi sahabat yang baru gabung, ikuti dengan tekun, nikmati, hayati, lalu nanti yang tidak jelas tanya gitu, yang tidak jelas tanya, bismillah akan saya jawab, baik-baik itu ada di grup ataupun yang di japri gitu ya. Kayak kemarin ada yang bertanya ya, apa Bunda artinya 478, saya sampaikan. Apa Bunda artinya terapi nafas 6 lapis gitu ya, apa artinya nafas 6 lapis. Nah itu untuk kesehatan, karena saya merasakan sendiri dengan ada nafas yang diolah melalui ada 6 lapis angkatan gitu ya, dan juga ada kita lepaskan seperti itu, ternyata benar-benar menciptakan ada kesehatan, kebugaran yang lebih maksimal kembali. Serasanya itu kayak muda terus menerus, Masya Allah ya. Nah ini adalah dukungan-dukungan gitu ya, energi baik yang sahabat semua juga bisa akses ya, ada di pembelajaran privat RFF LOP ini. Nah berkaitan ada materi yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Ini adalah bentuk cintanya saya kepada teman-teman, yang tolong teman-teman yang belum gabung ada di sini, yuk biar gabung semua ya, juga minta tolongnya Bunda Pita, Bunda Dina, karena nanti di akhir sesi kita ya, pada waktu kita riyadhah al-waqiah berjamaah sudah ada doa ya, kemudian juga ada nadoman ini pelembutnya yaitu dengan sholawat gitu ya, dan ada di sana kalimat-kalimat yang sangat brilian yang kita lantunkan mendamaikan hati. Lalu setelah itu kita akan berlatih LOP 5 menit saja, 5 menit sebelum tidur nanti diterapkannya, dan setelah tidur. Kenapa saya selalu dengungkan ini? Karena ini sangat ajaib Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kalau latihan sendiri mohon maafnya
kadang itu banyak yang belum ketemu. Bunda saya kok belum bisa, Bunda kok saya belum dapat, Bunda kok belum. Akhirnya saya inisiatif gitu ya, saya inisiatif dimanapun berada saya akan menggetarkan ini, karena LOP-nya betapa asiknya. Hanya dengan tidur aja itu kita bisa mencipta nasib kita gitu. Dengan tidur aja kita sudah mulai ya melakukan tahap-tahap perubahan ada di nasib kita. Tinggal, nah kalau sendiri tidak mudah ya mudah-mudah ya. Jadi memang kalau sendiri tidak mudah, maka saya siap membersamai Bapak Ibu ya, baik itu ada di terapi nafas syukur ya, kemudian ada di privat terapi LOP, kemudian ada di offline ya, di offline di karyawan itu saya dampingi terus gitu, karena memang saat sendirian tuh kayak lepas-lepas gitu, keyakinannya masih kurang gitu kan. Akhirnya memang tidak mudah datang gitu dalam penciptaan nasib baru gitu kan ya, dalam perubahan energi di dalam tubuh gitu kan. Nah, maka saya siap menuntun Bapak Ibu, tolong yang ada di grup yang belum masuk ya, Bunda Pita, Bunda Dina ya, untuk bisa di-tag ataupun diingatkan gitu ya, karena ini ada pelatihan bersama-sama, bukan memaksa ya, karena kalau kelewatan kayak kemarin ya Bunda Kartika Sari Dewi gitu ya, Bunda Dewi Kartika Sari kan agak ketinggalan gitu ya, kemudian Bunda gimana Bunda diulangi lagi. Nah, saat diulangi lagi sudah beda teman-teman energinya, karena pada waktu gabung bersama-sama itu kan berurutan dalam gelombang otak, wilayah gelombang otak kita itu ya di kondisi yang sangat tenang, di kondisi yang alfa menuju ke theta, sudah sangat sejuk gitu ya, sudah sangat damai gitu kan. Nah, kemudian pada waktu sudah tersadar seperti itu kan sudah beda gitu kan. Maka momen yang sangat bagus ya, momen yang sangat brilian pada waktu kita riadah itu, ikuti, kemudian diakhiri dengan ada LOP itu. Nanti teman-teman pada waktu tidur, mau tidur gitu ya, diulangi lagi. Pada waktu mau bangun tidur ya kan, ingat tuh ya, walaupun mungkin saya belum sesempurna itu Bunda Susan, nggak apa-apa, pokoknya diulangi lagi gitu. Nanti akan ada 1, 2, 3 atau berapapun yang ketemu Bapak Ibu, karena itu percepatan. Nah, mungkin pada waktu 1 kali, 2 kali, kalau yang saya rasakan ya sampai kurang lebih 21 kali itu memang masih kerja masuk ke bawah sadar. Jadi belum langsung kayak ketemu gitu kan. Nah, tapi pada waktu sudah melewati angka itu, diulang lagi, diriset lagi, dikerjakan lagi, diasah lagi gitu ya. Tiba-tiba itu kayak percepatan, ketemu lagi, ini ya yang saya ucapkan kemarin. Oh, ini ya datang ya yang saya sampaikan pada waktu mau tidur gitu, kayak ketemu. Yang merasakan nanti catatannya adalah teman-teman sendiri gitu. Ya, di samping LOP yang lainnya itu teman-teman ya untuk kerjakan juga, mungkin amalan-amalan lain jangan ditinggalkan, karena kita tidak tahu ya amalan yang mana ya, kemudian pancaran yang mana yang itu ya sampai ke simpul-simpulnya ya di semesta ini, dan hadir datang pesanan Bapak Ibu, datang tuh keajaibannya. Kita tidak tahu, yang kita tahu adalah kita melakukannya, kita untuk mempraktekannya gitu kan. Nah, ini ada penemuan gitu ya, istilahnya percobaan baru gitu kan ya, sebenarnya tidak baru ya, karena memang berurutan ya. Pada waktu 1 menit penjualan melejit kita kerjakan dulu gitu ya, kemudian Bunda Pita pernah praktek ya LOP untuk bisa ini ya menggeser air hujan gitu kan, saya yang mengajarkan waktu itu ya di tahun-tahun kemarin, kemudian dipraktekkan kemarin Bunda Pita yang efek gitu kan. Nah, pada waktu ada materi-materi itu yang penting disimpan ya, diamati, dipelajari, nanti saatnya tiba kan itu kan berguna gitu kan ya. Ibarat ilmu itu ya kan, di situ ada doa ya, doa adalah senjata kita. Nah, apalagi LOP kan di situ ada bagian rangkaian doa, pancaran-pancaran dari pikiran kita gitu kan ya. Maka kita pelajari teknik-tekniknya dan sangat bermanfaat, bismillah, yang efek sekali di kehidupan kita. Nah, bagaimana ada data-data yang menjadikan dari LOP itu mudah terwujud ya, bagaikan ada tanah teman-teman ya. LOP itu kan kayak sebiji gitu ya, sebiji tanaman gitu ya, yang kemudian turun ya, ada di tanah yang kita punya gitu kan. Nah, tanahnya tandus atau subur gitu kan. Kalau tandus ya memang tidak mudah tuh ya, muncul ada tunasnya, tidak muncul ada batangnya, kemudian tidak muncul ada daun, bunga ataupun buahnya gitu kan.
maka tanahnya untuk dipersubur ya, harus disirami, harus dirawat ya, kemudian juga harus dipupuk gitu kan. Nah, pemupukannya adalah dengan ilmu-ilmu seperti ini, apalagi ilmu yang akan saya jelaskan pada malam hari ini yang bismillah sudah saya praktekkan, sudah kami pelajari gitu ya, dan ternyata ini sangat bekerja nih, maka saya share di sini gitu ya, bagaimana ada satu kalimat saja gitu ya yang teman-teman nanti untuk prasangkakan gitu kan ya, kita prasangkakan itu kan detik ada di benak gitu ya, ini yang menyebabkan dari tanah kita itu nanti menyubur gitu ya, kayak gembur gitu kan. Lalu teman-teman itu LP-nya apa, batinnya apa, nanti tiba-tiba besok kayak dihantarkan gitu kan. Nah, ada satu kalimat yang membuat awalnya kita mentalnya kekurangan, tetapi saat itu kemudian kita rutinkan ya, di setiap saat kita pancarkan ya, kita prasangkakan gitu kan. Prasangka itu kan sampai ke bawah sadar gitu kan, bawah sadar terasanya wah saya berlimpah nih, saya ajaib ini, saya kaya raya gitu kan. Di situ maknanya akhirnya nanti teman-teman rasanya tuh happy di atas rata-rata. Kalau sudah merasa di sana ya, berasa kaya, berasa berlimpah, berasa ajaib, kan sudah tidak nunggu-nunggu gitu kan, karena apa, sudah menikmati, sudah hadir gitu kan. Nah, disitulah akan ada percepatan rezeki itu datang, daripada teman-teman ngarep-ngarep gitu kan, nunggu-nunggu kapan nih, kemudian menanyakan gitu kan. Nah, disitulah mental kekurangan teman-teman, dan biji-nya saat ada turun di tanah itu tandus tanahnya gitu kan ya. Silakan, mohon izin baru masuk, boleh Bunda Eka Maya. Nah, tanahnya itu seperti tandus, akhirnya doa tak terijabah, batin teman-teman belum juga terijabah, makanya perlu dipupuk. Di samping nanti untuk kita Quranic vibration. Nah, Quranic vibration untuk apa lagi di sana, apalagi siraman, pupukan, rawatan juga dengan apa, kalimat-kalimat yang di sana ada juga kata-kata yang disiplin, yang brilian, seluruhnya kita baca kurang lebih, karena kan di situ ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Jadi kurang lebih 20 menit ya kita baca dengan bahagia gitu ya, dengan menyenangkan. Yang di sana itu ada banyak impian-impian yang memang kita ingin gapai gitu ya. Selama perjalanan kita ada kelancaran, keajaiban, kemudahan ya, keringanan gitu kan, keringanan dalam langkah gitu kan, kesejukan, kedamaian, dan tentu akhirnya muncul keajaiban, doa-doa mudah dikabul. Nah sahabat, saya ingin sekali ya, mohon izinnya bisa share screen ya Bunda Pita, mohon izinnya Bunda Pita bisa. Oke. Sudah. Oke ya. Muncul ini ya Bunda ya, tidak muncul tanpa ya, belum Bunda, coba diulangi lagi keluar. Nah sahabat, ada satu kalimat ampuh yang nanti saat teman-teman itu sudah mulai familiar gitu ya, sudah mulai seperti kenal banget tuh ya, masuk tuh artinya, rasanya gitu ya, ada di pikiran kita, pikiran sadar sampai bawah sadar, maka mudah sekali mengubah kekurangan gitu ya, rasa kurang, rasa sedih, rasa pahit gitu ya, rasa menderita gitu kan, itu mudah menjadi kaya ya, mudah menjadi berlimpah. Bagaimanakah itu caranya sahabat? Nah, kita sering ya, mengucapkan kata-kata yang kadang itu melemahkan impian, atau di sini maafnya menghancurkan mental kita gitu kan. Kata-kata yang terucap itu kadang gitu ya muncul menjadi melemahkan, apalagi ada situasi-situasi yang menumbuk gitu sahabat ya. Kemudian muncul tuh tidak sadar, karena memang untuk melepas gitu ya, penuh kan ada di dada gitu kan. Dan di situ kalau terjadi terus-menerus menjadi mental block. Mental block ini bagaikan perisai yang tebal gitu, karena memunculkan ada emosi, ada kecewa, ada dongkol, bisa jadi di situ lapisannya mendalam kembali keinginan gitu ya, dan ada ego gitu kan. Nah ternyata kebanyakan ya dari kita perisai atau mental block yang terjadi ya pada diri manusia, pada kebanyakan kita adalah tentang ekonomi.
mau diakui ataupun tidak diakui, sahabat. Ini tentang ekonomi kebanyakannya yang terjadi. Maka sahabat semua, ada ya di sini satu kalimat ya yang sebenarnya artinya sih satu gitu kan. Saya ajaib gitu kan di sini. Nah, ajaib itu kan di sana ada keberlimpahan ya, ada keberkahan, ada rezeki yang datang terus-menerus gitu kan. Ini saya rangkai yang menjadi ada satu kata mujarab yang untuk teman-teman rasakan ya, teman-teman pancarkan ya, proyeksikan dari pikiran sampai ke rasa. Nah, kalimat ini teman-teman bisa difoto ya. Di sana getarkan selalu bahwa rezeki selalu datang kepadaku dengan penuh keberkahan. Yakini itu, rasakan itu seperti sudah terjadi sekarang ini, saat ini, dan di sini. Uang seperti udara ada di mana-mana, mengalir terus-menerus, tak akan pernah habis. Aku dikelilingi oleh banyak uang. Nah, kadang ya yang dompetnya menipis ya, yang uangnya di tangan belum ada, kan dia muncul tuh critical areanya ya. Buktinya apa Bunda gitu kan? Ya, buktinya apa Pak gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu, minta bukti gitu kan. Oke, ya, saya buktikan seperti ini sahabat. Kita belajar magnet rezeki, maka kita harus cerdas. Untuk apa? Memanipulasi pikiran kita yang sering ngeblok seperti tadi ya, mentalnya menjadi turun gitu kan. Ya, frekuensi energinya gitu ya. Maka kita buktikan. Saat seseorang ya, misalnya katakanlah ya Bunda Murti atau Bunda Pita nih ya, Bunda Murti udah ya, misalnya Bunda Murti punya uang 1.100.000 gitu kan. Ternyata Bunda Murti dikelilingi ada Bunda Pita, Bunda Dina, Bunda Estriana gitu kan ya, yang di situ ternyata mereka semua pegang uang gitu kan. Jumlahnya ada yang 1.100.000 lebih, ada yang 1.100.000 kurang gitu kan, ada yang 500.000, ada yang 2 juta gitu kan. Dikelilingi itu kok si A, si B, si C gitu kan. Yang di sana sejatinya adalah uang mengelilingi Bunda Murti gitu kan ya. Jadi kita sendiri kadang yang membatasi diri bahwa ya uang kan tidak ada di tangan, bagaimana saya dikelilingi uang gitu kan. Disitulah yang kita harus bisa manipulasi pikiran kita untuk bisa mengakui iya ya, pada waktu orang lain ya memegang uang, kita kan harus bahagia kan, harus mendoakan untuk apa? Tertular tuh ya kan, energi rezekinya tadi gitu. Tapi kalau misalnya kita justru tidak suka orang punya uang, justru uang itu malah menjauh. Maka di sini betul-betul memang nyata bahwa Bunda Murti dikelilingi oleh uang. Karena apa? Si A, si B, si C-nya itu mereka semua memegang uang gitu kan. Akhirnya betul-betul tuh uang memang mengelilingi aku, uang memang mengelilingi Bunda Murti, uang mengelilingi Bunda Pita dan lain-lain teman-teman yang ada di sini. Bunda Rusmida dikelilingi oleh uang ada di mana-mana gitu kan ya. Kadang kita batasi, ya kan uangnya tidak ada di tangan saya gitu kan ya. Jadi saya di sini rezekinya tak banyak kayak gitu kan. Nah, kata siapa? Uang yang ada di tangan kita itu milik kita. Coba kita balikkan seperti itu, ya kan? Coba misalnya Bunda Susan kan uangnya banyak gitu kan. Kalau saya segini misalnya, gitu kan. Nah, kata siapa? Ya, uang yang ada di tangan aku, ya, uang yang ada di tangan kita sejatinya, uang yang ada di tangan saya sejatinya hanya sebentaran, gitu kan, ya. Mau ndak mau kan untuk keluar kembali untuk suatu kegiatan, untuk belanja bola, gitu kan, belanja produk SR, gitu kan, untuk pengeluaran, gitu kan, ya, untuk misalnya belanja makan karyawan tiap hari, gitu kan, ya, membayar ini para supplier gula pada sudah WA gitu, jumlahnya sekian, udah satu hari 2 truk gitu kan ya. Di situ berarti pada waktu ada dipegang kan tidak dipegang terus menerus gitu kan, bener enggak? Kalau dipegang terus menerus malah akan menjadi toksit. Uang itu sejatinya mengalir, menjadikan apa? Menjadikan mudah kegiatan kita gitu kan. Yang selanjutnya kita paham betul bahwa ya, sejatinya kita dikelilingi oleh uang, dan seperti uang itu seperti udara, aku bisa beli apapun, aku bisa beli apa saja, dan uang itu tak akan pernah habis. Coba bayangin itu teman-teman, rasakan itu. Iya ya, benar juga ya. Kalau uangku cuma 500,
kan ada tetanggaku pegang uang 2 juta gitu kan, temanku pegang gitu kan. Yang intinya teman-teman selalu bersyukur, berbahagia dengan keadaan bahagianya orang lain. Dan disitulah teman-teman mudah sekali tercipta ada rasa yang kaya, rasa berlimpah, rasa bahagia. Di sana pada waktu teman-teman merasakan kebahagiaan itu, lalu teman-teman LOP nanti akan mudah ada petunjuk-petunjuk dari Allah itu. Ada jalan-jalan untuk menuju uang itu hadir ke tangan teman-teman semua di sini. Jadi kita pahami, akhirnya kita tahu bahwa betul-betul uang itu seperti udara, banyak sekali, tak pernah habis. Apapun yang saya mau bisa saya beli. Dan inilah pembentuk mental kaya kita, teman-teman. Jadi materi ini kalau yang saya pahami, wah daging banget ini gitu ya, karena kita perlu praktek. Berarti kita harus munculkan rasa syukur, bahagia, terima kasih, memang benar-benar di atas rata-rata, teman-teman. Agar apa? Mental kaya kita itu muncul, tumbuh, yang sekaligus apabila itu sudah tertanam, ada di rasa kita, maka kita mudah sekali melepas, mengalirkan, mencairkan mental-mental kekurangan, tergantikan, muncul, dan bisa mudah menarik membentuk mental kaya kita. Di sini sahabat, kita harus terus berbahagia walaupun keadaan ya uang kita masih berapa lembar gitu. Kita di sini untuk pancarkan ya, kita prasangkakan bahwa saya dikelilingi uang. Ya betul, sejatinya teman-teman saya pada punya uang gitu kan ya. Misalnya kayak karyawan saya kan pada bawa uang gitu kan. Berarti saya dikelilingi oleh banyak uang-uang bertebaran seperti udara. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita sampai kita berasanya seperti pura-pura bahagia kan. Dan selanjutnya lama-kelamaan bertambah waktu kita sudah tidak ingat bahwa itu adalah pura-pura. Karena apa? Uangnya memang benar-benar sudah ada di tangan. Kita benar-benar sudah bahagia. Nah, saat kita sudah bermental kaya, sahabat, uang akan mudah datang kepada diri kita dan kita mudah sekali dikelilingi uang yang sebenarnya mungkin itu cair ya, ada di rekening gitu kan. Ya mungkin juga orang yang selalu datang gitu ya, setor uang, kayak misalnya contoh suami saya gitu ya. Ada marketingnya, jumlahnya berapa? Sekitar 10 orang. Tiap hari bawa uang, bawa setoran gitu ya. Jadi betul-betul seperti didatangkan dengan begitu saja ya, uang-uang itu beliau hanya di kantor gitu ya, bukan hanya di kantor saja sih sejatinya ya, tetap ya ada ke kepala sekolah ya, ada juga ke ini apa namanya ke sekolahan gitu ya, kemudian juga ke KKG, ke MGMP gitu kan, tetap ada lobby-lobby, tapi memang tidak sesering itu. Yang sering berangkat setiap hari adalah karyawan-karyawatinya gitu kan, untuk keliling sebagai marketing gitu kan. Nah di situ yang selanjutnya, energi magnet rezeki bekerja, duduk diam, rezeki datang. Ini kalau konsepnya sahabat semua itu pahami, memang benar-benar terjadi kepada sahabat. Nah, cuma kita bisa atau tidak menempatkan diri kita dengan posisi uang itu, gitu teman-teman. Ya selanjutnya nih PR berikutnya, kebanyakan dari diri kita itu menurunkan energi diri kita levelnya dari energi uang tanpa sadar teman-teman, menjadikan uang itu seperti bos kita gitu kan, menjadikan uang itu seperti atasan kita, menjadikan uang itu seperti tuannya kita. Contohnya apa? Udah ada contohnya nanti ya. Maka kalau uang kita jadikan sebagai bos, maka kita akan diperbudak oleh uang itu, dan uang yang ya memperbudak kita menjadi banyak persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh seperti Kotia, kisahnya Kotia, ayahnya Kotia kan ya. Jadi itu bagaikan ya diperbudak oleh uang. Saat pulang dari kerja gitu ya. Nah, yang sudah ikut SAMR, adakah yang belum ikut SAMR? Jadi ada kisahnya ayah Kotia ya dengan Kotia gitu. Nah, suatu saat Kotia ya sore hari itu memanggil ayahnya, gambar Kotia bagus Aki gitu kan, ingin pengakuan karena kan anak kecil ya, rasa sayangnya kepada ayah ibunya gitu kan digambarkan gitu ya.
ternyata menggambarnya ada di mobil barunya sang ayah gitu. Ayahnya di sana seperti mempertuhankan materi gitu ya, mobil baru gitu kan ya, marah kan yang terjadi, letupan terjadi, kamu tak tahu kamu tak tahu dipotong gitu. Nah, dipukul tuh pakai penggaris yang berkarat, yang terjadi tangannya memar, tangannya berdarah, tangannya biru-biru, diperiksakan ke dokter, panas badannya, dan harus diamputasi. Selanjutnya adalah kesedihan yang berlarut-larut seperti penyesalan yang tak berujung seumur hidupnya. Anak yang dicintainya karena lebih mencintai uang gitu ya, menjadi tuannya gitu kan, anaknya sampai diamputasi. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi seseorang itu diperbudak oleh uang gitu ya, mempertuhankan uang, melihatnya adalah materi lebih dari segalanya. Anak kalap gitu kan ya, anak dibuat kalap gitu kan, dipukul gitu. Nah, yang terjadi selanjutnya dipotonglah tangannya, karena kalau tidak dipotong jiwanya yang terancam. Mau pilih mana? Yang terjadi di sana penyesalan, lalu Kotia bangun ya setelah obat biusnya habis, efeknya obat bius habis kan, tolong kembalikan tanganku. Kotia janji nggak akan nakal lagi. Tapi bagaimana nasib? Nasi sudah jadi bubur, tidak bisa disambungkan begitu saja tangannya gitu kan. Nah, sebenarnya sejatinya yang memotong tangan Kotia itu adalah dokter ya, yang memegang pisau operasi, ataukah pikiran dari ayah Kotia? Yang memotong sebenarnya siapa? Memotong masa depan dari Kotia. Sejatinya bukan pisau bedah sahabat, tetapi adalah pikiran yang tak lurus di sana, pikiran yang tak positif, yang akhirnya memangkas, memotong dari nasib baik anaknya. Di sini sahabat bisa kita renungkan, karena kisah Kotia sejatinya adalah bukan kisah ayahnya Kotia dan keluarga Kotia, bukan, tetapi itu bisa jadi adalah kisah kita sendiri sahabat. Coba kita renungkan, berapa kali kita memotong ya nasib-nasib baik kita dengan salah prasangka. Ayah Kotia itu tadi salah prasangka, padahal anaknya mau menunjukkan cintanya pada ayah gitu kan. Tapi salah prasangka dengan apa? Dengan menuduh tak tahu diuntung gitu kan. Yang terjadi ucapan adalah doa. Tapi coba kalau kembalikannya ya, mengutamakan adalah makhluknya Allah, apalagi itu anak gitu ya, mengutamakan cinta kasih. Ini gambar Kotia bagus kan gitu kan. Dan ayah Kotia, wow keren, bagus gitu kan. Ya kalau misalnya mobil ya dicoret-coret mungkin dalam ininya ya, untuk membetulkannya di bengkel ya sekitar 4 juta lah mungkin gitu ya, atau 4.500.000, atau sekarang mungkin 6 juta gitu. Tapi kan masih lebih ekonomis dibanding penyesalan seumur hidup gitu kan. Nah setelah keren, iya Kotia bagus sekali nak gambarnya, kesini nak, ayah mau menyampaikan ke Kotia, nih caranya ya, menggambarnya ada di buku, ini pensilnya, ini pensil warnanya, kemudian dengan kasih sayang diajari. Kotia kemudian ada di pelukannya, kira-kira selamat atau malah dipotong. Dengan cara yang positif, prasangka, tentu tangannya selamat, uangnya dari ayah Kotia juga selamat gitu kan ya, enggak untuk operasi gitu kan. Nah di sini sahabat, energi dari ayah Kotia itu di bawah dari uang gitu kan ya, frekuensinya. Coba kita menempatkan ya energi kita untuk bisa selaras dengan rezeki, bahkan lebih tinggi ya dari energinya uang ya. Kita di sana energinya untuk bisa lebih tinggi kan. Berarti apa? Dengan penuh ada rasa welas asih, cinta kasih gitu ya, maka kehidupan menjadi lancar. Ayah Kotia uangnya selamat ya, tidak untuk amputasi tangannya, anak tercinta gitu ya. Kemudian juga anaknya juga selamat, apalagi itu masa depan ya dari seorang anak yang terus untuk bertumbuh gitu kan. Kemudian kehidupannya lancar gitu kan. Di situ pada waktu
kita positif prasangka, ya kemudian kita getarkan ada rasa syukur, bahagia, terima kasih di atas rata-rata, walaupun itu tercoret-coret gitu ya mobilnya itu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah bukakan hati anakku, ternyata anakku itu sangat cinta pada orang tuanya, lembut sekali karena hari Sabtu, hari Ahad ditinggal kerja, merasa kangen sama orang tuanya gitu kan. Nah di situ kalau tersentuh malah terjadi ada sebuah satu sama terhubung antara anak dan ayah, ya ikatan dari kasih sayangnya menjadi lebih besar gitu ya. Maka kehidupan menjadi lancar, bahagia, dan uang selamat ya. Kemudian mudah sekali uang itu disuruh mendekat gitu kan. Karena apa? Jiwanya sudah plus 6. Kita lanjutkan. Karena sejatinya sahabat semua ya, yang mempunyai value lebih, value ini kan nilai ya, nilai yang di sana bisa terus berkembang, itu adalah manusia. Dan uang ya sejatinya adalah selembar kertas yang dia tidak punya value lebih. Value-nya apa? Adalah sebagai alat bayar, alat perantara antara kita dan impian-impian kita. Gitu sahabat ya. Jadi uang value-nya sebagai alat bayar untuk bisa merantarakan gitu ya. Di sana mengantarkan kita pada impian-impian, kemudian hanya sebagai alat tebus saja, gitu kan? Nah, pada umumnya kita itu fokusnya kepada uang, bukan pada impian, gitu kan? Ya, itu tadi yang ayah Kotia kan, fokusnya kepada uang. Uang dibuat untuk beli mobil. Enggak tahu diuntung, gitu kan? Fokusnya kepada materi tuh, gitu kan? Yang terjadi di sana banyak persoalan gitu kan. Kita contohkan saja ya. Itu tadi contohnya ayah Kotia. Nah, ini contoh lagi ya. Ada A mau berjodoh dengan B, tetapi diperantarakan oleh C, gitu kan. Kalau A tidak fokus kepada B, fokusnya adalah dengan C, maka terjadi banyak persoalan. Si B mungkin cemburu gitu kan ya. Malah tidak sampai ke tujuan. Tetapi kalau misalnya berterima kasih ke C gitu kan, fokusnya tetap ke B, lalu sandarkan kepada Allah, maka jodoh akan mudah di tangan, jodoh mudah dekat. Nah inilah contohnya sahabat ya, untuk kita tidak fokus kepada uang ya, tapi fokus kita adalah pada impian kita. Apalagi fokus yang terbaik adalah ridhonya Allah. Di sana kita sandarkan TSL. Saat kita TSL, kita pasrah di sana, tawakal Allah, mungkin ada keajaiban ya, ada kesuksesan. Kita alhamdulillah bersyukur tanpa ada kesombongan, tanpa ada keangkuhan. Kemudian misalnya belum berhasil gitu ya, kita juga ada rasa kekuatan untuk melangkah lagi gitu. Nggak ada putus asa. Karena apa? Tawakal, yakin nih Allah nanti akan bantu saya. Ini adalah bagian hasil kehidupan saya saja untuk melengkapi data-data ada di dalam diri saya, bahwa saya untuk bisa merasakan dari berbagai warna rasa gitu kan, rasa yang nanti akan saya terima adalah saya berhasil, ajaib, dan di sini yang saya lewati adalah belum berhasil. Agar apa? Saat nanti berhasil tidak sombong, justru malah lebih lama bertahannya menjadi lebih melanggeng. Sebenarnya tujuan Allah kenapa kita mungkin teman-teman di sini dalam usaha mungkin terjatuh dulu, biar merasakan bagaimana kondisi pada saat tidak mudah, lalu nanti pada waktu berhasilnya dia bisa mudah empati kepada orang-orang yang masih belum mudah di dalam ekonominya, di dalam kehidupannya, kemudian mau menolong, mau membantu. Justru di sana tumbuh banyak rezeki-rezeki yang kemudian bisa dia dapatkan selanjutnya karena mau peduli kepada orang lain. Ya, peduli adalah berbuah rezeki. Nah, pada waktu untuk kita fokus ya dengan impian-impian kita, maka kita perlukan sekali ada pancaran ya, ada pikiran-pikiran yang positif, ada pancaran, ada prasangka yang positif. Karena apa? Di sini pada waktu pikiran kita positif, otomatis nih teman-teman, ya, teko yang isinya adalah air yang jernih, air yang baik, maka dia akan keluar ya, di sana air yang bersih, gitu kan. Nah, pada waktu pikiran kita adalah pikiran positif, dia akan melahirkan kata-kata yang baik dan positif. Untuk apa?
untuk memperbaiki layar nasibnya terus terjaga baik. Maka sahabat, untuk kita berlatih selalu disiplin kata, seperti halnya tadi ya, untuk trigger saja sebenarnya ya. Kata miskin saya coret, saya buat ada spidol merah, udah sekenanya tak coret dulu gitu kan ya. Biar apa? Biar kita tetap ya posisi disiplin kata. Walaupun sebenarnya itu hanya trigger, hanya untuk pengucapan saja yang teman-teman nanti bisa membedakan. Oh iya ya, karena kalau misalnya hanya sukses saja, kaya saja, ajaib saja, berlimpah saja gitu kan ya, yang di sana adalah yang enak saja, nggak tahu yang nggak enaknya gitu kan. Malah nanti kurang lengkap gitu kan. Nah di sini maka tadi saya sampaikan ada kata-kata miskin tapi tit gitu ya, ada dicoret gitu ya. Nah, kita berlatih untuk disiplin kata, berusaha. Menggetarnya adalah selalu positif dalam kata-kata, apalagi positif dalam prasangka ya. Dalam rasa kita yang memancar adalah seluruhnya bismillah gitu ya. Maksimalnya adalah kata-kata, rasa, pancaran-pancaran yang positif. Maka sahabat, ada di materi SYMR ya. Kita hindari ada kata-kata sulit gitu kan. Kita harus mengatakannya apa? Belum mudah gitu ya, atau tidak mudah. Sebaiknya sih belum mudah, karena nanti kan mewujud ada kemudahan gitu ya. Kalau tidak kayak sudah ngeblok gitu ya. Nah, belum mudah misalnya seperti itu. Kita hindari ada kata sulit. Hidupku sulit, rezeki sulit, sekarang apa-apa tidak ekonomis, sekarang apa-apa mehong misalnya gitu ya. Yang terjadi ada di rasa itu kan kayak menyempit gitu ya. Maka untuk kita hindari ini teman-teman, saya ulas ini ada di sini gitu ya. Di samping kemarin di SYMR saya jelaskan juga. Karena biar memahami, oh kata-kata yang tidak positif ternyata ini ya efeknya gitu ya. Dan saya sayang dengan teman-teman, maka teman-teman untuk juga tahu gitu ya. Nanti memilih kata-kata yang menumbuhkan ada vibrasi yang positif. Kenapa sih kata-kata sulit atau susah jangan kita ucapkan apalagi berkali-kali sampai menghayati gitu kan ya. Nah, karena apa? Karena pada waktu kita beraktivitas, kita cek pada waktu kita mengatakan sulit atau susah. Coba rasanya apa? Feel-nya apa, teman-teman? Saat kita mengatakan sulit gitu kan. Coba rasanya apa? Rasanya kan selanjutnya ada getaran rasa ya. Malas mengerjakan gitu kan, lamban, malas bergerak, mager gitu ya, seperti sudah terblokir di sana karena ada kata sulit atau susah. Nah, coba nih teman-teman, pada waktu ada kesulitan itu teman-teman ganti nih dengan tantangan gitu kan ya, diganti dengan challenging atau tantangan. Coba feel-nya bagaimana? Kalau teman-teman, wah ini tantangan baru nih untuk saya gitu. Misalnya saya mengerjakan ada ini ya, bisnis online gitu kan, karena usia yang segini gitu ya, yang terus memuda gitu kan, mengerjakan ada marketplace kan, wah keren gitu kan ya. Ini gimana nih, tekannya apa gitu kan ya, kan kita bukan milenial ya atau zilenial gitu. Kalau mereka ya anak-anak zilenial dan milenial udah secanggih itulah gitu kan. Tapi saya di situ ganti nih kata-kata sulit. Wah sulit ini mbak, enggak, saya enggak ucapkan. Susah ini mbak, enggak saya ucapkan. Wah tantangan nih untuk saya kayak gitu. Challenge ini untuk saya nih, challenge benar-benar nih. Saya tertantang, bisa apa enggak ya kayak gitu kan. Akhirnya pada waktu saya getarkan ini adalah challenge untuk saya. Ternyata teman-teman, saya enggak patah arang dalam belajar gitu kan. Setiap ada kelas ya, kelas marketplace gitu, saya berangkat. Mau berapapun bayarnya gitu, di Pekalongan gitu, misalnya di online juga saya ikut gitu. Udah seberapapun masuk itu ilmunya gitu ya, saya serap. Berkali-kali teman-teman sebenarnya saya ikut marketplace itu ya. Saya belajar, bahkan saya nggak eman-eman, karyawan-karyawan saya bayarin gitu. Ayo berangkat mbak gitu. Saya bayarin, kemudian anak-anak saya juga gitu, saya bayarin. Nah untuk apa? Untuk nanti challenge ini gitu ya, bisa saya pegang. Karena pengetahuan yang masuk ke dalam memori kita itu butuh ada effort yang besar. Nah effort itu saya buka nih dengan mau berbagi, dengan mau memberi, dengan mau mengeluarkan gitu. Ya saya enggak perlu ngomong teman-teman gitu kan ya, nih aku donasi sekian gitu, enggak perlu gitu kan ya. Karena apa? Ini kebutuhan saya kayak gitu kan ya. Nah pada waktu itu
keadaan nggak mudah gitu ya, pekerjaan udah banyak, tapi saya berlatih lagi. Oh ternyata seperti ini marketplace gitu. Saya akhirnya ada jalan keluar, ada jalan kemudahan di sana gitu. Jadi teman-teman pada waktu ya melakukan ada pekerjaan, coba cek feel-nya apa gitu kan. Feel mana nih yang membuat teman-teman itu mau gitu ya, bisa bergerak gitu kan. Coba pilih antara susah, sulit, itu kan memunculkan ada macet, ngeblok, buntu, tak bergerak. Tapi ganti ini dengan ada tantangan, challenging gitu kan. Akhirnya ada jalan terbuka. Saya mudah dalam bergerak. Nah, coba teman-teman seperti itu, ya. Kata-kata itu menentukan feeling, dan feeling itu menentukan action kita berikutnya. Saat kita mudah action, berikutnya ringan dalam action, ya, ringan dalam gerak baik, maka disitulah nasib baik, keajaiban itu mudah datang. Bahkan saya menemukan ya teknik-teknik terbarukan gitu ya. Yang tiba-tiba saja gitu kan, hasil dari LOP gitu kan, ya Allah 1000 resi kayak gitu, tiba-tiba saja kayak dimudahkan, nih caranya ngeklik ini kamu kayak gini, udah tanya dengan anak muda ini kayak gitu. Dan itu saya terapkan ada di marketplace yang bola gitu ya, memang benar-benar enggak 1000 lagi sahabat, 1600, bahkan kemarin menyentuh ke angka 2000 gitu. Padahal itu bukan saatnya promo gitu, bukan, tapi hari-hari biasa sampai kemudian tambah karyawan. Ini hasil ya dari kata-kata yang menggetar gitu ya, atau yang memancar, yang di sana prasangkanya adalah prasangka yang frekuensinya menaik. Jadi akhirnya menentukan ya ada di nasib kehidupan kita ya, atau di puzzle mana kehidupan kita yang kita lalui itu mengalami keajaiban. Nah, seperti itu sahabat ya, kurang lebihnya materi bagaimana hanya dengan satu kata saja ya, maka nanti mudah, maaf ya, hanya satu kalimat gitu ya. Satu kalimat kemudian menyambung kata ya, untuk kita usahakan ya, tidak mengatakan kata-kata yang kemudian melemahkan dari semangatnya kita, bahagianya kita gitu ya, yang itu nanti mempengaruhi pada nasib kita. Walaupun mungkin seperti ini sahabat, namanya juga kan orang berikhtiar ya, orang bekerja gitu ya, ada kalanya ketumbuk sesuatu peristiwa gitu kan ya, yang mungkin akhirnya muncullah kepahitan itu. Teman-teman tidak apa-apa, terima gitu ya, dengan kepala yang sedingin mungkin gitu ya. Terima walaupun nanti keluar kata-kata apa, ya tetap untuk bisa dikendalikan. Lalu mungkin ada kata-kata keluar, ada air mata keluar, tidak apa-apa ya. Tapi itu jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Usahakan itu jangan sampai berlarut-larut. Teman-teman untuk bisa segera mungkin garpu talak, bisa segera sholat tobat. Mungkin teman-teman bisa untuk netralisasi ya dari kegalauan itu, agar apa? Agar langkah berikutnya ya tetap dalam kondisi jalan yang terbaik. Karena Gurunda kita telah membekali ya banyak jurus dari yang SHMR, EAMR, yang ada di KEM itu kan banyak sekali jurus-jurus yang sudah kita serap. Nah, teman-teman bisa praktekkan. Dan kemarin saya juga sempat garpu talak, Masya Allah, akhirnya saya setenang itu dan saya tidak mau berlarut-larut. Alhamdulillah pada waktu ada tumbukan sudah bisa tersenyum kembali, tidak pakai lama gitu. Alhamdulillah dapat tunjuk, kemudian juga ada rasa yang lebih lapang lagi, lebih ringan lagi, dan itu adalah hasil dari kita belajar. Teman-teman semua, saya bisa di sini untuk praktek gitu ya, dan saya yakin saat teman-teman juga mau untuk mempraktekkannya, saya yakin teman-teman juga bisa aja. Tinggal teman-teman bisa yakin apa tidak? Teman-teman yakin apa tidak? Bisa aja. Coba katakan, yakin bisa. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Yakin bisa. Yakin bisa. Allahu Akbar. Materi ya betul. Alhamdulillah ya, yakin bisa. Allahu Akbar. Materi-materi yang kami sampaikan teman-teman untuk bisa simak ya. Baik itu mungkin wah judulnya menarik nih gitu kan, wah judulnya kurang menarik, enggak apa-apa, ikuti semua gitu ya. Baik itu yang menyampaikan saya, mungkin Bunda Pita, mungkin enggak apa-apa, pokoknya udah disimak ya. Saya kalau Bunda Pita menyampaikan ya saya juga nyimak gitu kan. Ya kan ada ilmu-ilmu yang dipetik gitu kan ya, bahkan dari seorang cucu gitu ya, Dek Kenji gitu, saya selalu mendengarkan lucunya, Masya Allah gitu ya. Tadi
sore ya masih berlatih ya ada gerakan-gerakan tarian gitu kan karena mau pentas gitu ya menyejukkan sekali ya ada di perasaan gitu ya. Kadang juga anak saya yang terakhir ya Dik Raffi itu juga kan apalagi dia kan dari pesantren ya, kadang tausiahnya itu juga menyentuh, memberikan ada masukan kritikan pada saya terima, saya jalankan gitu dan ternyata memang berbuahnya keajaiban. Jadi sahabat semua kita enggak kemudian harus ya dengan orang yang seperti apa yang kita dengarkan, jangan ya. Kita berguru kan bisa dengan siapa saja gitu kan, bahkan mungkin di sini ada yang bapak-bapak di sini saya ibu-ibu gitu ya, enggak apa-apa kan, dosen juga ada yang perempuan gitu ya. Dan dikisahkan ya kan Nabi Zakaria itu berguru kan dengan Siti Maryam gitu ya, Ustaz Mas kan katakan seperti itu. Jadi memang guru ya bisa perempuan ya bisa juga laki-laki gitu kan, yang terutama adalah imam sholat untuk bisa laki-laki gitu ya. Oke sahabat semua, ilmu bisa keluar ya, dari siapa saja. Maka untuk kita bisa petik, apalagi di sini adalah ilmu magnet rezeki ya, sambungannya dari apa yang Ustadz Nas sampaikan, sambungannya dari orang-orang ya soleh sampaikan. Tentunya Ustadz Nas kan juga ada gurunya gitu kan, gurunya Ustadz Nas ada gurunya lagi gitu kan. Jadi ilmu ini adalah bersambung, berestafet gitu kan ya. Ilmu semuanya milik Allah teman-teman ya. Misalnya kok ini ilmunya kayak ini kok kayak itu, ya memang satu sejatinya, energi itu vibrasi dan frekuensi kayak gitu kan. Tinggal kata-katanya kan memang mungkin agak berbeda gitu kan ya kata-katanya, tapi intinya adalah perbaikan energi ya, kemudian menaikkan frekuensi vibrasinya itu untuk dipositifkan, nanti membentuk nasib yang baik gitu ya. Dan kemudian kehidupan yang mulia serasa sudah di surga sebelum masuk surga sesungguhnya, yaitu apa? Selalu tenang, damai, sejuk, bahagia, selalu terima kasih Bunda Pita, terima kasih Bunda Murti, terima kasih Bunda Estriana, terima kasih, terima kasih, terima kasih, seperti itu kan, di atas rata-rata gitu kan. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah atas nafas ini, terima kasih ya Allah atas hidup ini berwarna dan penuh dengan keindahan. Nah ini untuk menciptakan bahagia, caranya bermacam-macam, afirmasinya yang dari Bunda Pita share untuk dikerjakan. Karena apa teman-teman? Seperti ini ya. Tadi Bunda Pita sampaikan, Bunda aku udah belajar ya sekian tahun tapi kok saya belum ajaib misalnya kan seperti itu ya. Karena seperti ini, pada waktu sahabat ingin ajaib tapi langkahnya belum se-effort itu gitu kan ya, belum semaksimal itu, maka datanya adalah kurang penuh gitu kan. Maka pada waktu kita mau ajaib, sebenarnya kalau data-data positif itu diikuti nih teman-teman ya, data-data positif diikuti ya, seperti halnya ada resep ya, ada obat ya dari dokter, memang diminum gitu, dikonsumsi. Pada waktu dikonsumsi ini kan ada proses ya, ada proses masuk ke mulut gitu ya, kemudian dinikmati, bahkan dikunyah gitu ya walaupun itu pahit gitu ya, dikunyah gitu. Ada juga sih yang manis ya, itu kan obat untuk radang tenggorokan itu kan juga manis kan ya, itu proses apa namanya ya. Nah itu diproses dulu ya, diproses ada di mulut gitu kan, kemudian ditelan. Nah pada waktu ditelan ini nanti akan ada proses di sana, nanti akan ada kesembuhan. Sejatinya sama sahabat, ketidakmudahan di dalam kehidupan kita saat teman-teman minum itu formulanya. Nah untuk jiwa kita bagaimana cara meminumnya? Yaitu menyimak, mengasahnya kembali, mempraktekannya lagi, itu kan meminum formulanya gitu ya, belajar lagi gitu kan. Saat dalam waktu tertentu gitu ya, teman-teman itu sudah mencukupi, masuk tuh ke bawah sadar data-data baiknya adalah sebuah hukum kepastian seperti ini sahabat. Dari atas kan ya, barang atau benda dari atas dilepas, itu hukum kepastiannya jatuh atau terbang teman-teman. Coba ketik. Hukum kepastiannya ya jatuh menuju ke bumi. Jadi itu juga teman-teman, saat teman-teman berlatih sungguh-sungguh ya, mengikuti apa kata Ustadz Nas, mengikuti apa kata di sini mentornya ya, yang menyampaikan ilmunya sebenarnya sih bukan mentor atau pembimbing ya, sahabat gitu ya, sahabat berlatih gitu ya. Jadi diri saya sendiri tidak menempatkan sebagai guru gitu ya, kata Ustadz Nas
terlalu apa ya, tidak mudah nanti gitu kan ya, terlalu tinggi gitu. Nah kalau sahabat dalam perjalanan ya, sahabat berlatih itu sangat enak ya, kita untuk saling bisa mengingatkan gitu kan. Nah teman-teman memang dipegang tuh apa amalannya, diikuti ya, apa di sana isi dari materinya dipraktekkan. Sudah hukum kepastian nih teman-teman, antara 4 bulan ya menuju ke 6 bulan satu keajaiban besar ada. Misal teman-teman memang benar-benar buka kameranya ya, ikuti riadohnya, diawali dengan ikuti ilmu-ilmunya, kemudian setelah itu dipraktekkan, bolak-balik praktek lagi, lalu nanti ikut Zoom kembali buka, riadohnya jalankan lagi, praktekkan lagi di rumah. Itu seperti itu terus dilakukan. Tak lain dan tak bukan teman-teman, berubah energi tubuh teman-teman. Data-data di dalam tubuh itu berubah. Identitas teman-teman ini ada perubahan. Yang tadinya ada min gitu ya, ya tidak positif kan teralihkan tuh menuju ke positif, maka memancar ke layar. Yang di sana layarnya menjadi positif, menjadi senyum. Maka sekarang coba teman-teman amati ya, amati di kehidupan teman-teman. Layarnya apa? Kalau ada yang belum bahagia, ada yang belum asik, ada yang belum indah ini layarnya, koreksi coba ke dalam diri. Benahin yang ada di sini, dirasa, benahin ada yang di pikiran ya, melalui apa? Panca indera yang terbuka ya, panca indera yang mau ya mendengarkan, panca indera yang mau merasakan, panca indera yang mau untuk digetarkan nih bersama-sama. Formula dari magnet rezeki ini ya melalui Al-Quran kita akan lantunkan berjamaah, diawali dengan senyum dulu 227 bahagia gitu ya, agar apa? Mata ketiga kita di sini terbuka juga. Kalau senyum kan ikut buka tuh, jelas ya, kayak terang benderang gitu ya. Kemudian tarik nafasnya, lepaskan. Alhamdulillah, lega, lapang, nyaman. Kemudian baca bareng-bareng. Pada waktu baca, tarik nafasnya, kemudian setelah itu membaca juga perlahan-lahan gitu sambil keluar sampai wakaf, berhenti, tarik nafas lagi. Begitu terulang, tak terasa tuh asap-asapnya keluar. Tak terasa debu-debu yang menempel itu pun terlarut keluar bersama bacaan-bacaan yang kita lantunkan. Lalu panca indera yang ada di tubuh kita merekam, merasakan indahnya bacaan-bacaan Al-Quran itu terserap masuk. Terisi itu energi putih, terisi itu cairan jernih ya. Setelah selesai kita riadoh, rasanya beda. Alhamdulillah. Lalu di rumah praktek, nyambung kembali tuh energi baiknya, praktekkan lagi, ada tumbukan praktekkan lagi, ada yang belum ingat ulang lagi materinya gitu kan. Wah, progres luar biasa tercapai banyak ya, progresnya berjalan, prosesnya bisa diikuti. Lalu teman-teman cita-citanya apa? Mudah sekali teraih, tiba-tiba saja datang keajaiban, tiba-tiba saja datang kemudahan, skill semakin meningkat, kemudian produktivitas dari tubuh teman-teman itu rasanya itu kayak enggak pernah lopet gitu ya, naik terus ya ininya, semangatnya ya, kemudian kesehatannya terjaga, Masya Allah. Sehat tubuhnya, sehat dompetnya, sehat pikirannya, sehat hatinya, bahagia, Masya Allah. Luar biasa menjadi penduduk surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya, karena apa-apa sudah ada di depan teman-teman semua hadir gitu kan. Alhamdulillah seperti itu untuk materinya pada hari ini, yaitu satu kalimat ajaib yang bisa mengubah mental kekurangan kita menuju ke kaya. Dengan kaya ini akhirnya kita mudah menarik kekayaan berikutnya dengan seindah itu, seringan itu ya. Dengan mudahnya keajaiban itu mudah datang ke diri teman-teman, kehidupan teman-teman, keluarga teman-teman semua bahagia hingga nanti ada di jannahnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan praktek ya sahabat. Setelah kita mengikuti ada materinya, lalu kita praktek
Dan ini yang aku lakukan kurang lebih sampai ya 19 tahun ini, sahabat. Yang tadinya saya tidak tahu apa-apa, yang tadinya saya banyak ketidakmudahan, yang tadinya saya banyak sekali penyakit, kemudian menyembuh, lalu bisa ajaib, lalu bisa meraih banyak cita-cita yang terwujud nyata. Silakan yang mau mengambil air wudhu, ya boleh, silakan Bunda Swaiba ya. Saya akan